Ini rame banget. Iya bagus toh Pak. Kalau rame ya bagus. Bisa lanjut part 2 nanti. Rame lanjut part 2 toh. Opening boleh? Boleh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat menyaksikan. Enggak pas ya? Pak, ini Sampurasun nih Pak. Sampurajana. Ini bintang tamu kita tuh yang bakal datang tuh siapa Pak? Enggak tahu kan tim kreatif semua. Iyo, katanya kan pelawak. Nah, Jangan, Ada lawak-lawaknya. ada lawaknya. Kasih tau Ki. Openingnya tuh harus yang heboh gitu loh. Gini Pak, penonton! Kok sepi sih? Ya ampun. Belum makan nih. Dimulai dengan kata Dan kelamaan ngelawak Bun. Sabar. orang mau dibikin surprise dan no. Cepet. Kalau pelok tuh oke. Kalau pelok tuh segini Pak. Si Kiki adatnya jelek. Ada. Kita panggil ini dia pelawak caleg. Tak sedun. Lah, Nah ini dia. Wes. Oke. Kenapa? Wendy. Nggak ada. Wendy kan nggak mau kalau kita tampil bertiga. Pak Wali, Alhamdulillah Pak Caleg. Ya. Wali Hakim. Akan jadi. Ini oleh-oleh. Ya tadi kita ke toko roti ada ibu-ibu ketinggalan sih bawaannya. itu namanya bukan Tadi bawain. nih Mas Kaisang. Takutnya Mas Kaisang keracunan, saya dulu nyoba. Aman kan? Sebelum lu makan aman, setelah lu makan ada racun. Lawak. Gimana? Canggur masih kompak kan? Canggur masih kompak. Masih kompak lu pakai keluar. Gua niatnya keluar sebentar. Mau masuk lagi pintunya udah ditutup. Enggak, ini gimmicknya tadi harusnya ada gimmicknya jadi nggak ada gimmick ini. Iya, ini kita ngasih ini katanya Mas Kaisang suka roti, mari kita bawain ini dari kita berdua buat Mas Kaisang. Dari UMKM juga Ini ini produk dong. UMKM nih, Jawa Tengah 10. Udah kampanye aja lo. Belum mulai. Langsung bisa. Kampanye. Udah kampanye. Gua aja kagak bilang-bilang Jabar 2. Barusan. Jabar 2, Iya. Jateng 10. Iya. Diem aja. Kasih tahu Mas Kaisang. Enggak, ini akan harus promoin UMKM dulu. Iya. Mas Kaisang mah nggak usah ngomong, Mas Kaisang diem aja aman anak presiden. Silakan Kak. Ini dari tuh mana? enggak, tadi kan dibilang kan dari caleg. Iya. Bang Narji dari apa tadi dapil mana tadi? Jateng 10 ya. 10. Testimoninya enak karena ini tuh pastry dari Aroma Patisserie. Ya. Karena pasti ini pakai gunain bahan yang premium dan variannya produknya banyak banget. Itu. Duduk silakan. Bang Narji, Kang Denny. Duduk. Wah, Udah lama Den kita nggak duduk bareng sini Den. Wes. Sekarang kita duduk bareng di sini. Besok di Senayan. amin. Mungkin ya kita nggak kerja nih hari ini. Iya benar, ini lucu banget. Tapi kan ini kan kalau Pak Deddy kan dia nih cagur. Bang Narji kan udah nggak ada cagurnya. Tapi kalau mereka berdua gagal, pakai cagur lagi, caleg gugur. Caleg gugur. Merah putih. Udah kelihatan partainya apa? Udah kelihatan banget partainya. Oh iya. Tapi sebelum terlanjur jauh ini saya kan baca asistennya Iya. Pak Kaisang. Pak Denny sama Pak Narji setuju nggak kalau Mas Kaisang maju? Itu dulu tuh. Ini Wah, itu sih setuju banget. Kenapa? Setuju karena ini sudah waktunya. Yang mana udah kelamaan. Itu kan dari
pendatang baru. Kalau yang orang lama gimana? Saya orang Tangsel jadi nggak bisa komen. Oh, berarti dia takut kalau bilang setuju, takutnya yang ini keganggu. Iya. Kelihatan dari partai yang setuju dan tidak setuju kelihatan banget. Sebentar. Apa? Ini Saya ada yang kebuka. Tadi saya kan nyiapin roknya tadi segini, tak saya jahit ke sini segini. Yang datang gak ganteng-ganteng amat, saya tutup aja. Iya. Meskipun gue nggak ganteng, lu bukan selera gue ya. Yuk, gimana selera orang kita adik kakak kok. Mirip. Ini kan. Iki lagian kalau Hila pun gue milih-milih, dosanya sama, enaknya beda. Pak Jen. Kan tinggal tutupin bantal loh, Bang. Iya. Bisa tutupin bantal Ya, aja. bantalnya nggak terima. Jangan tutupin dia. Sampai sekarang suaminya udah 4 bulan nikah. Madep belakang. Nggak mau lihat. Gak mau lihat dia, gak mau lihat. Ini benar-benar kita nggak perlu kerja ya sebenarnya. Enak ini. Dan kalau ngundang pelawak tuh gini. Sama juga lagi nostalgia. Iya. Udah lama nggak ketemu ya kayaknya. Iya. Udah lama nggak ketemu, partainya beda lagi. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyain gitu. Pak. Kalau emang setuju kan. Ya, ini kan udah pada masuk partai nih. Mungkin bisa rekomendasi saya partai apa yang bagus gitu. PDIP lah. Partai pemenang pemilu. Mas kan Sampai mau hari mati di ini Depok. masih dipercaya sama rakyat Indonesia sebagai partai pertama. Mas kan mau masih di Depok. Depok itu tempat PKS, masuk PKS aja. Ini nih. PDIP atau PKS tuh, Ya. dua itu. Seru banget ini. Tapi apa kelebihan PDI sama PKS itu apa biar Bapak mau gitu. Ceritain kelebihannya PDI apa, kelebihannya PKS itu apa? Ya, Ya pokoknya semua partai sama, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi waktu katulaya, assalamualaikum. Closing pidato. Ini Pak Latihan pidato. Pak Narji jawab kayak gini karena emang netral atau emang gak ada kelebihannya? Pak Denny, ya. PDI apa kelebihan? PDI lah kelebihannya, pokoknya semoga kita bisa bareng-bareng. Ntar Bapak ikutan. Iya. Oh PD soalnya. PD. PDIP. Lo udah tahu ya kelebihan PDI ya? Udah masuk baru 3 hari. Anak baru. Udah tahu kelebihan. Ini kan banyak banget artis masuk politik toh. Iya. Ada musisi, host, juga ada pelawak. Pelawak. Apa kelebihan pelawak dibandingkan artis sama musisi-musisi? Itu Kalau harus komedian serius itu tuh. ya. Ya. Untuk mikirin lawakan aja serius, apalagi kita mikirin negara jauh lebih serius. Bagus jawaban ini. 1-0. Nih kayak main futsal. Sikat. Iya, karena pelawak itu kan seniman, bekerja dari hati. Jadi kita bisa dapat lebih menyerap aspirasi-aspirasi yang dibawa menggunakan hati nurani kita. 2-1 langsung tadi. Oh begitu. Biar marah. Biar panas. Biar panas gitu ya. Emang ada politik 3 point. Tripoin. Basket. Bener. Enak banget ya nonton lawak. Oh, enak banget ya. Saya cobain ya Mas Gesek ya. Enak nih UMKM. Support UMKM. Langsung 3-1. Namanya juga caleg kan, selalu support UMKM. Iya. Ini adalah penyangga utama ekonomi Indonesia. Tapi punten, Pak Narji udah berapa lama di PKS? Gue udah 3 tahun. Nah, ini boleh kita percaya kata-katanya. Ya. Yang ini kan baru pindah haluan toh. Dari yang ini. Dari yang pan selalu terdepan. Pan. Seneng deh. Pak Narji kok yang ketawa. Lo sih partai pindah-pindah memang kontrakan. 3 sama. Gue buka fakta ya. Ya. Sebelum gua keluar dari PAN, Narji udah keluar duluan. 4-3. Jadi sebelum gua di PAN, Narji udah di PAN duluan. Oh, keluar juga. Ya namanya partai itu kan kendaraan. Ibaratnya kita dari Pamulang ke Blok M boleh dong kita mau naik Kopaja atau Metro Mini. Tapi apa bedanya kok Pak Jamu Metro Mini ya? Nah, sebenarnya semua partai itu bagus, semua itu bagus, punya tujuan yang baik. Nah, tinggal kita aja. Partai itu kan seperti halnya mencari istri. Gitu. Oh lo nyari istri ya? Di partai? Sorry ya kalau gue istri gue yang nyari gue. Kenapa dicari? Dompetnya sama gue. Enak banget ya. Kalau
Kalau kayak dang. Itu titipan Bang Wendy, kata pancing. Harus dipancing. Saya pancing. Oh gitu Bang Wendy nitip tadi. Iya. Dipancing kalau Enggak, Bang tapi Wendy. pada keluar dari PAN itu emang menghindari lagunya itu. Kenapa begini? Enggak, memang Mas kalau jenengan tuh ngomong kayak gitu enak. Jenengan anak presiden, aku anak tukang tenda nggak berani. Mas. Bahaya. Aku nggak kebayang kalau Pak Denny masih di PAN, Pak Denny pasti ada di video klip itu di belakang Eli Sugigi. Di tangga. Gini. enggak, sebenarnya memang bukannya keluar. Gue tuh sudah bukannya pindah dari PAN ke PDIP, tapi memang gue tuh sudah tidak bersama PAN dari setahun yang lalu. Jadi mulai masuk di 2020 terus ikut kegiatan sebagai simpatisan gitu. Karena kan di situ ada Mas Eko, diajak sama Mas Eko. Kalau gue kan di sana begitu gue masuk ada Po Eli, kembaran gue nggak jadi. Iya. Jangan ada dua-dua di situ ya. Terus di pertengahan perjalanan mengalami banyak benturan dengan pekerjaan sampai akhirnya gue bilang ke Mas Eko vakum dari kegiatan PAN. Akhirnya ya memang udah tidak terlibat di kegiatan PAN. Sampai akhirnya datang sekarang bersama PDIP. Waktu itu alasannya sama aku beda di belakang panggung. Apa bacot? Apa tuh? Nggak usah cerita, pasti alasannya sama gue. Gue udah tahu kok. Apa emang alasannya? Nggak usah. Udah nggak usah. Gak mau gak enak lah, kan senior masa aku bilang gara-gara ngeluarin banyak duit di sana kan gak enak. Barusan ngomong itu. Enggak, tapi tadi kan dibilang vakum dari PAN karena kerjaan banyak kan? Iya. Berarti ini sekarang udah nggak ada kerjaan maksudnya? Kerjaan saya masih banyak. Iya. Kerjaan sih masih banyak. Tapi kan nggak bentrok sama jadwal partai yang ini. Ya enggak, karena kan makanya ini setiap orang bilang artis kenapa masuk politik karena udah nggak laku gitu. Nah kalau buat saya sih itu enggak, karena sampai sekarang juga pekerjaan saya masih punya 3 acara, masih lancar lah pekerjaan di TV gitu. Tapi kenapa akhirnya ya mau gitu nyalek? Iya karena memang dari dulu tuh seneng berorganisasi dari sekolah. Terus ikut banyak kegiatan organisasi sampai akhirnya masuk jadi simpatisan di PAN. Sekarang di PDI menemukan ternyata di sini jalur perjuangannya mungkin di sini. Apa karena ini sini saya bakal bisa menang gitu Bang? Iya. Oh yang ini saya dibiayai, kemarin kan biaya sendiri. Sabar bacot. Tuh kan. Tapi jawab jujur Pak Denny. Apa kelebihan Kok lu PAN? mulu yang nanya kan hostnya ini? Saya emang nggak kerja di sini. kita itu. Enak ya. Fungsinya dibayar kan buat ngomong. Fungsinya kita itu. Ini cuma mantau doang. Mantau, backing. Kan selalu emang kayak gitu kan, ada yang kerja, ada yang mantau. CCTV. Maksudnya CCTV. Di CCTV. Takutnya kan pada offset. Iya. 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 Oh jadi tahu ini nanya-nanya bebas ngomong. Ntar ini yang jagain. Iya. Ini yang backing. Pak Denny, apa kelebihan PAN dibandingkan PDI? PAN itu tempat saya belajar pertama kali karena memang di situ awal tahu lebih banyak tentang politik, banyak ikut kegiatan-kegiatannya sampai saya jadi ketua BM PAN DKI, terus ikut banyak hal lah keluar kota dan saya akui bagaimanapun PAN adalah tempat saya belajar pertama. Walaupun tidak menjelaskan ya sebenarnya ya. Iya. Tidak menjelaskan. Cuma karena tempat belajar pertama. Iya, cuma itu aja. Iya, Tapi kita Pak iyain aja lah ya. Pak Narji juga kita tanya ya, apa kelebihan PAN dibandingkan PKS? Segala sesuatu itu ada kurang lebihnya. Saya suka ini. Hati-hati lu, ini TikTok nih nanti nih. Di semua tempat itu ada kebaikan, ada keburukan. Iya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian, terima kasih salamnya. Nggak beres, tadi belum beres. Tapi emang politik banget ya, tidak menjawab sama sekali. Dua-duanya ya. Dua-duanya, tapi udah bagus lah. Karena Namanya caleg. jawaban politik itu selalu dianggap janji. Karena kita selalu berpikir, jangan pernah memberi janji, berikan bukti. Bohong. Yang bener. Terus buktinya apa? Buktinya saya itu melihat PKS. Akhirnya saya 3 tahun masuk PKS. Saya masuk PKS itu simpel kok alasannya. Gara-gara saya kena COVID waktu itu. Saya masuk PKS cuma gara-gara bubur sama obat COVID. Di saat masyarakat di Pamulang terkena COVID banyak, kader-kader PKS yang pagi memberikan sarapan di gerbang-gerbang rumah. Saya melihat kok ada nilai-nilai sosial yang seperti itu. 3 tahun yang lalu setelah saya lihat ternyata memang kepekaan sosial ini yang membuat saya akhirnya ya saya
berbuat sosial melalui apa? Saya masuk sini awalnya saya mengabdi, ikut pendidikan partai, ikut pengabdian partai. Akhirnya saya merasa nyaman, dimanapun hidup kan nyari nyaman. Betul. Saya juga sama istri saya karena nyaman aja. Tapi istrinya nggak nyaman. Ya karena itu gue cari kenyamanan, istri gue nyari tantangan. Nah kalau Pak Narji kan karena bubur. Bubur. Kalau Pak Denny katanya karena bukan. Kemana itu? Bukan. Karena pas bagi-bagi kaos. Kelempar. Kelempar. Beda video. Salah video. Udah diajarin masuk. Kaget. Mau bridging dulu. Kalau Mas mau stop juga nggak apa-apa. Misalnya dengan cara yang tegas langsung, nggak usah pakai kata penyambung, bisa. Lagi ketawa-ketawa, cukup basa-basinya. Gitu. Mari kita makan. Nah itu bisa juga. Iya, cara ngekatnya udah bener belum sih? Udah bener kan tadi? Agak kaget sih. Oh kaget ya? Kaget Mas. Mau promo dulu Ya kan? mau promo dulu, daripada nanti keberlangsungan podcast ini nggak ada di sini. Waktunya menjilat sponsor. Tatapan mata. Diajarin. Kita ngajarin kalau mau produk tuh mata bermain, verbal bermain, potong obrolan. Padahal Ini lucu nih, anak Pak Jokowi apa anak Komeng sih? Padahal ini loh, Bang Coki itu dari partai lain tapi mau mendukung saya juga. Ya. Gitu. Hebat, Bang Coki itu mau berbagi untuk semuanya. Emang dari Potong lagi. Mau promo. Mau promo. Sasa lewat program Crazy Kind berbagi kebaikan dengan inovasi Sasa Platinum Care Plus. Jadi santan Sasa ini udah ada vitamin omega 3-nya. Bagus nih buat jantung sama otak. Pastinya bisa jadi pilihan yang lebih sehat buat di rumah. Situ. Ya ini temen ya sponsornya banyak banget ya, berlanjut lagi ya ini ya. Oke. wah, Apa ada hatinya ini kayak warnanya kuning yang keluar gitu. Gimana? Bukan partai saya. Gitu. Ya, emang bahas-bahas partai gitu, bahas warna emang paling enak sambil makan Citato Live. mantap. Itu ya? Udah enak banget. Udah enak. Citato Live, teman diskusi politikmu. Sebentar. Bang Ate kali ada info apa enggak tuh? Ini. Enggak usah dibaca juga. Ya kan saya ART. Info. Ini asisten saya. Dia suka cari-cari info. Saya itu udah nyari-nyari info tentang bintang tamu Ada info kita. apa aja sih? Kita langsung info aja ya. Ya. Berdiri apa duduk aja aku? Berdiri dong. Berdiri. Info yang pertama, Kang Denny Cagur. Mana yang Kang Denny Cagur? Oh. Kang Denny Cagur ini katanya adalah pelawak terlucu yang dimiliki Indonesia saat ini. Kalau nggak ada Bang Komeng. Iya. Itu baru tuh Pak Jarwo dulu ya kan. Kang Denny ke 48 lah. jauh. Nah 49-nya gue. 176. Respectnya Kang Denny ini adalah suka nonton show-show komik kayak kita. Iya betul. Iya, mau ngambil suara-suara komik. Bahkan katanya dia pernah mau nyobain stand up juga. Gua gila ngelawak sendiri. Kenapa Kang? Trauma ya ngelawak grup. Takut bubar. Bubar. Kan? Kang Denny ini adalah pelawak Indonesia yang bisa dibilang terkaya sekarang. Rumahnya ada liftnya kayak mall. Kamar aja samping KFC. Berarti dia tinggal di KFC. Dia ini kayak sekarang itu karena kerja kerasnya juga gitu kan. Makanya cocok jadi pejabat. Udah biasa memperkaya diri sendiri. Beliau dikenal dengan Raja Gombal. Lawakannya lucu banget. Salah satu yang lucu ini yang kayak sekarang nih, masuk ke politik. Lagian udah bener-bener gombalin artis pakai gombalin rakyat. Satu lagi. Waduh, satu lagi, jangan santai aja Bang. Gue masalah di roasting, lahir aja bidan gue ngerosting gue. Gitu loh. Narji Cagur. Sorry udah keluar ya.
Nah, karena beliau ini dulunya cagur, peran dia itu sebagai kesetnya. Kenapa keluar bang? Udah capek ya diinjak-injak temen. Walaupun udah bubar, cagur ini tetap kompak. Kayak Kang Denny sama Bang Wendy tetap ngelawak di TV. Kang Denny sama Bang Najib juga tetap kompak, ngelawak di pemerintahan. Sekarang tuh mereka berdua terjun di politik tuh. Tapi beda partai kan, ada yang PDI, ada yang PKS tuh. Di komedi aja berseberangan, di politik juga. Kerennya Bang Narji ini ya, dia tuh ini tuan tanah. Tanahnya ada di mana-mana. Di badan, di muka. Bukan, itu kecipratan kalau kayak gitu. Oh, itu gembel ya kalau dia. Karenanya walaupun Bang Narji ini udah sibuk di dunia politik, dia tuh masih mau sibukin diri bertani. Emang cara orang nyari simpati beda-beda. Bang, sama petani itu ngarepin beras yang bagus, bukan suara yang banyak. Iya. Itu aja. Itu aja. Yang saya bingung tuh ya, apa? Kayak mereka berdua ini kan bawain isu-isu kesenjangan sosial, masyarakat. Ngapain ya? Apa? Mikir aja dong kesenjangan berdua gimana. Atau mungkin kalau nanti ikut partai lagi, masuk ke Senayan, jadi akrab lagi. Akrab lagi, tektokan. Nanti pada rapat DPR tektokan. Betul, mungkin tujuannya untuk mendapatkan suara rakyat, mendapatkan hati rakyat. Tapi kan yang komedian favorit tetap Bang Wendy. Bener. Tapi tadi info yang dibawakan sama Bangke ini. Bangke. Ate Bangke. Ini bacot, oh, ini bacot, Bangke. Oh, Bangke. Bacot Iya, sama iya. Bangke gitu. Bener nggak semua itu? Bener lah, bener semua. Dibenerin gitu. Bener lah di sini. Bener lah. Di depan gue dendam. Enggak dong. Jangan. Karena kan wakil rakyat siap mendengarkan suara rakyat. Jangan disomasi Mas Narji, saya nggak ada backingan lawyer. Saya ada teman di bidang hukum tapi baru semester 2. Masih jauh. Masih jauh. Nggak bisa. Lawyer gue malah DO. Kok bisa jadi lawyer? Lawyer. Tapi kan beliau ini kan calon-calon wakil rakyat Iya. harus benar. bisa berargumen. Nah, ayo harus bisa adu Kita diskusi. main challenge, Iya, kita bikin challenge. Oke. Kita Challenge langsung kita- ada segmen debat. Betul. Ala-ala debat caleg. Oke. Seru nih ya kan. Apa nih yang paling pertama pertanyaannya apa? Kalau nih? kata Bang Narji, baru baikan 15 menit diadu lagi. Tapi di atas tadi udah pelukan kok. Oh iya benar. Paling habis ini. Apain? Gue peluk juga ngambil dompetnya Denny. Kita akan siapkan satu pertanyaan. Harus dijawab oleh masing-masing, sudut pandangnya masing-masing. Benar. Oke? Are you ready ya? Ya. Mungkin ada yel-yelnya dulu, pencet bel. Ya, aduh ya. Net. Go PKS, go PKS, go. Siap nih, Bang Denny. PD nomor 1. Ada Kiki Sihab silakan. Oh, gitu. Ya mata kaki Najwa. Mata Najwa. Di bawah. Di bawah banget ya. Silakan Kiki Sihab. Setiap kampanye pasti membutuhkan dana yang besar. Nah, pertanyaannya, dari manakah dana kampanye Pak Denny Cagur dan juga Bang Narji? Apakah dana yang dikeluarkan dana pribadi atau dana partai? Dan bagaimana cara supaya cepat untuk balik modal? Wah, pertanyaannya sangat cerdas. Ini musiknya kayak pertanyaan senilai 1 miliar. Santo iya. Bantu milioner. Tunggu bentar, sebelum jawab pertanyaan ini gue call friend nih. Oh, friend. Belum, ntar babak selanjutnya baru. 50-50. 50-50. Siapa yang mau jawab? 70-30. Coba, namanya 50-50 55. Makanya gue keluar dari Cagur kayak gitu. 50-50 tapi gue kebagian 30. Oh itu rahasianya Itu selama ini. masalahnya ternyata. Jadi Gimana nih? Yang mana PDI 1 apa Go PKS nih? Dana sendiri. Dana sendiri. Dana sendiri. Kalau rame-rame namanya kita bikin masjid. Betul, patungan. betul, ya, Patungan, santunan jatuhnya ya. Dana sendiri kita lock ya jawabannya. Ya, jawabannya. Bukan. Kita Gak lock. ada jawaban itu benar apa salah. Itu terserah pribadi aja. Jawabannya kita kunci, kita semen, kita sekop ya. Pak Denny, Enggak, tapi kan belum ditanyain tadi. Oh, ya, balik cara balik modalnya gimana? apalagi dana sendiri tuh. Tuh. Kalau kita menjabat mengharapkan balik modal, apa fungsi pengabdian kita untuk masyarakat? Berarti apa yang kita keluarkan untuk masyarakat ya memang kita udah niat selama ini. Menurut saya sudah cukup untuk pribadi, untuk keluarga. Saatnya untuk masyarakat.
Kalau kita berpolitik berharap balik modal, berarti menganggap politik adalah bisnis. Wow. Pak Denny Cagur. Iya, sebenarnya pemilihan kata modal sendiri menurut gua kurang pas karena sekali lagi ini bukan usaha. Apa yang kita lakukan sekarang kita udah tahu konsekuensinya. Kalau ditanya modalnya gimana, ya kita juga nggak mungkin masuk restoran yang kita di situ nggak punya uang untuk mempersiapkan semuanya. Jadi di saat gue putuskan gue maju, gue udah siap sama semuanya. Untuk kemungkinan terburuk pun udah siap, untuk kemungkinan yang baik juga udah siap. Jadi didanain apa dana sendiri? Dana sendiri. Sampai hari ini masih dana sendiri. Kalau besok belum tahu ya. Hari ini kan dana Tapi Denny udah melalui WA gue. Oh gitu. Transfer dong Ji. katanya. Udah mulai. Iya. Udah mulai. Nah, tapi tadi balik lagi. Duitnya udah dikeluarin, terus gimana? Balik modalnya gimana? Balik modalnya, ya yang nggak mikir buat balik modal sih ya. Karena kan ya udah jalanin. Karena memang, tapi menurut gue juga terlalu naif sih kalau kita bilang pasti ada bantuan juga dari partai. Tapi makanya kalau kita bilang semuanya kan bisa dibicarakan dan gue juga bersyukur sampai detik ini pun banyak banget bantuan-bantuan gitu. Bahkan beberapa 20 spanduk yang tersebar itu gue udah menyebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Itu ada orang yang bikin gitu, ada orang yang bikin ngasih tahu ngabarin berapa biayanya sampai dia udah nggak apa-apa ini dari kita gitu. Gue sendiri, iya. Politikus, makanya kita bikin debat yang biar lebih seru lagi. Sikat. Yang dimana saling memberikan pertanyaan gitu. Satu sama lain. Tapi urusan politik ya. Harus urusan politik. Biar jawabannya nggak bercanda. Mungkin dari siapa dulu yang Bebas. lebih senior siapa? Secara apa nih? Cara apa nih yang lebih senior apanya? Di PAN aja, Politik atau lebih senior di PAN siapa? Lebih senior di PAN? Bang Narji ya kalau Iya, depan duluan. Narji. Nah, mungkin duluan Bang Narji bisa ngasih Mau bertanya. pertanyaan buat Bang Denny. Den, Apa? Ini mah deep talk itu. Oke. Kayak ngobrol di angkot ya. Den, turun mana lo? Turun mana? Ngobrol di angkot. Aduh capek ketawa mulu, sampai kering. Den. Ya. Kenapa Ji? Mau minjem duit. Orang mau debat. Kayak mau minjem duit. Bini sehat Bini. Main-main ke rumah. Kayak ngobrol di balik rumah ya. Bapak-bapak pakai Dede sama sarung. Kiki anaknya berapa kan? Dede tuh adik gua. Dede, Kiki 2, Dede belum. Tadi mau debat ya. Debat Kenapa politik. jadi kayak pertanyaan keluarga? Debat politik. Di dapil sana Den. Kendala yang paling berat apa dan solusinya apa? Nah, iya. Bang Narji yang sesungguhnya Kendala nih. paling berat apa? Solusinya apa? Bang Narji yang sesungguhnya nih. Iya, sebenarnya kendala di dapil gue setelah beberapa kali turun itu ternyata banyak lapisan masyarakat yang sebenarnya punya keinginan untuk berusaha. Bantuan-bantuan juga banyak yang turun, tapi ternyata kurang tepat sasaran. Seperti misalnya orang yang tidak bisa ternak lele mendapatkan bantuannya bibit lele. Jadi gitu. Nah, jadi disayangkan. Makanya salah satu yang ingin gua gagas adalah bagaimana kita membuat pelatihan, terus support UMKM, dan gue ngerasakan jaraknya kan antara gue di Jakarta, mereka kan di Bandung. Untuk itu gue siapin media seperti website yang mereka bisa menyampaikan produk-produk mereka yang nanti akan dipromosikan secara online dari sistem yang udah kita buat. Itu aja sih. Bagaimana? Saya tahu kasus itu tuh. Kasus itu. Yang salah sasaran kan? Iya. Orang dia kan nggak bisa ternak lele. Dikasih bibit lele, dia pengen ternak tuyul. salah bibit nih. Tapi dari jawaban itu bagaimana pendapat lelenya? Tahu kan? Mas Narji, gimana tadi solusi Udah itu? oke, Udah belum? terjawab kah? Ya apa yang dijawab sama Denny selama ini gue udah tahu kok. Sebelum lo kenal Denny gue udah duluan. Benar. Jangan kan ngobrol, kita pernah mandi bareng. Silakan Pak Denny ke. Gue nanya ke Narji, Nah, Iya. gantian. Ji, kenapa lo keluar dari Cagur? Gitu? Itu penasaran. Kita pengen tahu juga sih. Iya. Karena jujur gue sampai detik ini gue nggak tahu. Enggak tahu. Karena waktu Narji keluar dia bilang gue nggak mau ada diskusi. Nah ini di momen ini gue mau nanya makanya kenapa lu keluar dari Wah, Cagur? menarik nih, menarik. Ini dulu deh. Eksklusif. Pertama kali di PDP. Eksklusif lo pertama kali. Jadi gini Den, kenapa gue keluar dari Cagur?
Nanti kalau diundang Kaisang lagi ke sini kita jawab. Kalau rame lanjut part 2 tadi itu ya. Yang politik. Yang politik aja lah, biar terjawab, biar Udah terjawab. keluar dari Cagur itu Cagur udah Ya, penuh. kita jawab lagi. Apaan yang politik ya? Kalau alat kelengkapan DPR Narji tahu nggak apa aja? Perangkat-perangkat di DPR itu ada staf ahli, kemudian kita juga nanti di sana ada banggar, ada ini segala macam. Sudah yakin? Udah. Ya, Kunci jawaban. Kita kunci jawaban. Jawabannya? Oke. Dan Indonesia memilih 2 juta rupiah. betul tadi itu. Iya. Udah gitu. Jadi apa alat kelengkapan DPR? Angkat alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu ini buat ilmu buat kita nih, Ya, kita ini nggak tahu. Kita nggak tahu tuh. Jadi ada staf ahli. Iya, salah satunya ada bukan staf ahli sih, Banggar, ada Bamus, badan musyawarah, musyawarah, ada pimpinan, Pimpinan. itu terus ada badan legislasi, karena itu yang nanti akan kita kerjakan di sana. Gitu. Balek, Bamus, Banggar tuh badan Banggar. anggaran sama pimpinan. Iya, sama Batuk komisi, nggak ada sama batuk. komisi. Komisi, fraksi. Fraksi. Oh, banyak ya ternyata ya. Banyak. Itu alat kelengkapan DPR. Itu dia. Oke. Tapi emang kalau tadi dengerin kan masalah personal, Iya. itu emang paling enak sambil makan cita tuh. Kaget banget. Sekarang udah mulai halus bridgingnya ya. Enggak, soalnya sambil ngeliat gini soalnya. Terus enak apa sih itu? Enggak, karena ini dibuat dari kentang asli yang dipotong tipis-tipis dengan rasa rumput laut yang fantastis pastinya. Cuma kurang pop-mie mana? Ini pop-mie saya mana? Ada yang nganterin? Ada kopi. Saya ambilin. Oh, ambil. Saya aja, Apa saya. ambil sendiri? Apa ambil sendiri? Ambil pop nih. Waduh, Pak, pop mie habis, ada dangdut mie. Pop nih, dangdut nih. Komedi terus. Iya. Istirahat Ki, capek ngelawak. Itulah. Nggak capek, lucu terus. Enggak, karena kalau lucu terus emang paling enak habis itu makannya pop. Enggak ada. Enggak usah. Ada apa tiba-tiba Pakai bridging. Kamu sambung-sambungin ya. Biar enak gitu loh kalau sambil apalagi sambil ngelucu tuang habis itu dituangin ininya ya nggak keluar tapi. keluar. Tapi kan kalau lu terus kan juga capek ya maksudnya kan. Meskipun capek, Meskipun capek tetap makannya pop mie. terus aja gitu. Ini dong dikasih briefing dulu dong tadi ya. Mas ini apa kayak gitu kayak. Nah, karena ini pop mie Mas terbalik Mas, tulisannya depan Mas. Iya. Oh iya benar juga. Tulisannya depan. Oh iya. Nggak kebiasaan soalnya. Iya. Kebiasaan. Bukan, lu nggak butuh duit. Masih hangat bener. Rasa apa itu? Nah, karena ini pop mie rasa pangsit jontor, pedes dan pangsitnya bikin seru. Cuma karena kepedesan harus langsung minumnya Indomie. Gokil. Masukkan bisa kan? Gitu. Iya. Bang Narji mau minum juga? Ini kakap. Nah, jangan lupa juga buat minum Indomie steril, faedahnya real buat jaga daya tahan tubuh. Ya. Aduh. Segmen terakhir ya? Iya, udah. Closing statement. Udah berasa kalau sama pelawak tuh dar. Karena kerjanya jadi enak gitu, karena bisa tektokan sendiri. Emang ada yang waktu itu kerjaan yang gak enak pas bintang Ada tamu yang siapa? mana? Yang mana? Pasti penasaran dong ide episode Lu ini. nggak usah. Lu berdua tuh co-host apa netizen sih? Kita diangkat dari netizen, Nah, aduh. Paling terakhir nih, udah terakhir kan, udah segmen terakhir. Iya. Maupun nggak ada segmen 1, 2, 3 Nggak ada, juga nggak sih ada. sebenarnya. Oh, ini segmen ya? Ini nggak ada juga sih sebenarnya. Mungkin kasih closing Ya, statement untuk Tapi- meyakinkan rakyat. Ya, tapi yang kayak lebih ini kayak lagi apa ya? Lagi buat- nyalek gitu, lagi di nyalek kampanye. gitu. Kampanye. Lagi kampanye harus berdiri meyakinkan Iya, masyarakat. pakai tagline. Untuk milih tadi apa Dapil Jabar mana? Jabar 2. Jabar 2 sama Jateng 10. Nah, gantian siapa deh duluan? Pergi ke Bengkulu naik sepeda. Berdiri. Ada. Orang caleg begini gitu loh. Kayak lemes banget. Nah. Caleg nyender. Aduh, kata lucu.
Tes mic dulu, cek. Aduh. Kurang tinggi deh. Oke. Ya elah pakai minta diatur lagi. Mic-nya. Oh mic ya. Ih, capek banget. Ngelawak lagi ya. Ya Allah lucu banget sih. Pergi ke Bengkulu naik sepeda. Cakep. Jateng Dapil 10, saya hadir untuk Anda. Tapi capek nggak tuh ke Bengkulu naik Pergi sepeda? ke Bengkulu naik sepeda. Cakep. Jabar 2 saya lahir untuk Anda. Lahir dia. Ke Cikini beli baju biru. Cakep. Kok si Denny pantunnya niru? Kecik ini pakai baju biru. Ya itu kan udah dari dulu. Kaisang closing. Ya. Pantun closing. Karena di tiap offer kalau pantun saut-sautannya kayak gitu. Udah dari dulu. Mas Kaisang nggak ada pantun. Oke. Ada nyamuk harus kita tepok. Cakep. Aduh, kalau ada yang ngamuk, kalau saya maju di... Aduh, terima kasih buat Pak Denny Cagur. Terima kasih semua. Makasih. Semoga sukses dapilnya masing-masing. Amin. Amin. Ya. Mereka udah pada nyalek, kita ngapain ya? Kita nanti jadi tim sukses. Oh gitu. Yang bukan mereka. Tim sukses. Nah, yang penting ini apa ya? Ini apa sih? Ini apa sih? Ini PDP season kedua yang isinya caleg-caleg sukses di 2024. Woi!